Tapi sekarang untuk cari saya makan, saya sudah sulit cari makan. Masa saya punya rumah saya mau jual? Orang bodoh kan? Nah, saya sekarang aja mau bayar listrik tidak mampu karena rumah saya listrik 2.200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan saya tidak berhenti tertawa ya sejak kemarin, di mana banyak sekali adegan lucu yang ditampilkan oleh Pak Bom Bom dan juga Rudi Yohanes, si walabu kita. Ya, jadi memang dua orang ini menjadi badut kesayangan saya ya. Mengiringi Saipudin ya. Jadi ada 3 badut kesayangan saya di tahun 2022 ini, yaitu Mbah Udin, Rudi Yohanes, dan juga Pak Bom Bom. Ketiga-tiganya ini terus menghibur saya sepanjang hari dan sangat menyenangkan gitu kalau menonton mereka ya. Dan di sini kita akan membahas tentang Pak Bom Bom yang curhat tentang kehidupannya. Jadi kemarin kita sudah mendengar Pak Bom Bom mengatakan pendapatan YouTube-nya itu kecil. Ya, dia mengatakan memang dari YouTube itu kecil gitu. Karena memang kalau kita lihat ya channelnya Bom Bom itu yang rame itu saat live doang. Jadi Bom Bom itu waktu live rame yang nonton, tapi setelah live nggak ada lagi yang nonton. Sehingga pendapatan dia ya kecil gitu. Karena siapa yang mau nonton video yang isinya 11 jam? Kalian kalau nonton film aja, kalau 3 jam, 4 jam, belum tentu kalian nonton sampai habis. Ini 11 jam, bayangkan. Kalian dengerin orang 11 jam. Bahkan pendeta di gereja itu khotbah itu, kalau sampai 1,5 jam, 2 jam, itu tidur orang. Cabut. Nggak tahan orang dengarnya. Apalagi sampai 11 jam, ini kan ngaco gitu. Yang diomongin pun ulang-ulang. Terakhir ngerumpi ya. Orang-orang di sana ngerumpi tentang makanan di mana yang enak, belinya di mana, tentang anak-anaknya yang sekolah gitu. Itu kan nggak mengedukasi dan tidak ada nilai plusnya bagi para penonton, para pendengar. Jadi maklum saja lah kalau Bom Bom cuma segitu, tapi yang memang diincar sama Bom Bom bukan dari YouTube ya, tapi dari donasi. Karena kita tahu orang-orang Kristen itu fokus utamanya adalah donasi. Hal itu juga sudah disampaikan oleh si anak Batak ya. Anak Batak mengatakan kalau dari YouTube kecil bang, yang gede itu dari para donatur, terutama donatur dari luar negeri yang ngasihnya 500, 1 juta, ada yang ngasih 3 juta langsung gitu kan. Ada beberapa donatur ya lumayan penghasilannya. Dan di sini Pak Bom Bom curhat ya. Dia katakan bahwa sekarang untuk bayar listrik aja udah nggak ada duit ya. Bayangkan teman-teman, untuk bayar listrik ya. Listrik 2.200, itu nggak besar. Rumah saya juga 2.200. Itu malah nggak cukup listrik saya. Kalau beberapa AC hidupin sekaligus nggak bisa. 2.200 itu rata-rata ya, 1 bulan itu 1 juta. 1 juta 1 bulan. Dan Pak Bom Bom nggak sanggup bayar. Bayangkan betapa tragisnya Pak Bom Bom gitu ya. Betapa sedihnya Pak Bom Bom gitu. Bayar listrik 2.200, yang notabene itu paling sebulan 1 juta. Dia nggak sanggup gitu. Jadi saya nggak tahu ini Pak Bom Bom lagi mau marah atau lagi mau cerita sedih. Karena di konten itu isinya Pak Bom Bom marah. Memarahin orang-orang Katolik dan juga Protestan yang komplain sama dia. Tapi di satu sisi, Pak Bom Bom mengibah. Meminta kepada channel-channel itu mengampuni dirinya dan membiarkan channelnya tetap bisa hidup. Membiarkan tetap bisa eksis. Jangan ganggu dia. Ya, jadi Pak Bom Bom mengibah agar kalian jangan mengganggu dia, jangan mengganggu pelayanan dia. Karena dia listrik aja udah nggak bisa bayar. Bayangkan, listrik saja sudah nggak bisa bayar. Kasihan Pak Bom Bom coy. Jadi bagi orang-orang Kristen ya, saya mohon jangan diganggu dulu lah. Kalian mikir gitu, gimana sedihnya Pak Bom Bom, udah live 11 jam setiap hari, tiba-tiba nggak bisa bayar listrik. Jadi ini pesannya 2 ya. Satu untuk orang-orang yang menyerang dia, agar berhenti menyerang, kasihan sama dirinya. Yang kedua kepada para penonton, yang pro kepada Pak Bom Bom, agar donasi lebih banyak. Kasihan Pak Bom Bom nih. Listrik nggak bisa bayar. Besok nggak bisa lagi dia mengudara. Kalian harus donasi lebih banyak, lebih rajin ya, supaya Pak Bom Bom bisa eksis. Terus di sini Pak Bom Bom ya, dia sendiri mengakui, ya saya nggak tahu apa benar atau tidak, 10 tahun yang lalu dia katakan,
Ya, dia bilang 10 tahun yang lalu, penghasilan dia setahun 2 miliar ke atas. 2 miliar ke atas. Artinya apa? Setiap bulan kurang lebih kita bilang ada 180 juta lah. Kurang lebih penghasilan dia 180, 170 ya. Bahkan mungkin 200 juta sebulan. 200 juta sebulan. Ya, kalian punya penghasilan segitu, 2 miliar setiap tahunnya, 10 tahun yang lalu ya. Dengan uang 10 tahun yang lalu, bukan uang sekarang. Jadi teman-teman harus tahu dulu gitu, 10 tahun yang lalu harga barang berapa, inflasi sudah berapa banyak selama 10 tahun terakhir ini. Nilainya beda ya. Jadi nilai uang 2 miliar setahun zaman dulu, itu nggak bisa dibandingkan dengan 2 miliar sekarang. Kurang lebih 2,7 sampai 2,8 lah. Ya, 2 miliar 10 tahun lalu itu kurang lebih 2,7 zaman sekarang. Karena nilai barang kan naik terus 10 tahun terakhir. Jadi Pak Bom, bayangkan gitu. Bayangkan, dulu penghasilannya gitu banyak. Sekarang bayar listrik nggak sanggup. Yang 1 juta itu setiap bulan. Artinya apa? Pak Bom ini boros. Jangan ganggu Pak Bom. Tolong, Anda punya talenta, maju terus. Saya punya talenta, mari kau dukung saya. Oh, itu namanya anak Kristen. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan karena kita tidak makan, kita beribut sama orang. Oh, Pak Bom begini-begini. Nomor rekening lewat. Saya tidak pernah memaksa. Anda mau kasih saya tidak, ya puji Tuhan. Saya selalu bersyukur. Oh, Pak Bom itu mengajarkan Alkitab bodoh ya. Sudah. Itu saya masuk di channel Anda baru saya bertanya. Berarti kan saya bodoh kan? Ya. Saya tidak pernah mau berdebat sama orang Kristen. Enggak. Tapi kalau Anda memaksakan saya, ya sudah, saya bertanya. Setelah saya bertanya, Pak Bom ketawa hebat. Tidak. Saya kadang-kadang kesanat kalian menjelaskan Alkitab ya, ada orang Muslim jelaskan. Saya itu sebenarnya di layar nih, saya nonton kalian, saya tertawa, benar. Betul, saya tertawa kalian-kalian ini, oknum-oknum ini, menjelaskan Alkitab di kadrun tuh ngawur. Ngawur. Benar, ngawur. Masalah Trinitas saja ngawur. Itu pendeta Muriwali itu bicara benar itu. Saya kasih tahu ya, Muriwali itu dia memang tidak jago berdebat, tapi dia apa katakan Alkitab itu benar, ikuti dia. Muriwali, Bapak Muriwali itu hebat loh dalam secara akademik Alkitab loh. Hebat dia. Iya. Saya kasih tahu. Itu baru seorang pendeta yang memang akademik. Esra Soru, pendeta yang akademik, Anda mau lawan dia. Saya kasih tahu. Jangan bilang saya baper. Bukan saya bawa perasaan, saudaraku. Silong Prohit. Anda bilang saya baper. Kalau Anda dihina, bagaimana? Saya sudah dihina bukan keluarga saya, anak saya, istri saya. Saya manusia bro, kedagingan masih ada bro. Ya. Saya bukan orang dari cita-cita dari kecil jadi hamba Tuhan. Bro, saya ini seorang konsultan bro. Kontraktor konsultan dulu. Saya cukup dulu, hidup saya cukup, mau beli mobil cukup, mau berangkat kiri kanan cukup. Kasih makan tiap tahun orang-orang beras dengan tonton. Saya kasih tahu ini jujur saja. Tapi saya apa? Tuhan panggil saya dan saya tinggalkan semua itu. Saya bukan hidup di rumah sewa. Saya punya rumah pribadi. Kebun saya ada. Bukan cari hasil mencuri. Tapi sekarang untuk cari saya makan, saya sudah sulit cari makan. Masa saya punya rumah saya mau jual? Orang bodoh kan? Nah, saya sekarang aja mau bayar listrik tidak mampu karena rumah saya listrik 2.200. Kalau saya mau tutup ya itu berarti saya tutup, saya belum bayar listrik. Karena saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saya. Apapun yang saya alami, sampai orang Muslim bilang saya punya pendapatan 1 bulan 200 juta dari mana? Saya kasih tahu kau ya, kadrun, ya. Saya kasih tahu Anda jujur ya. Dulu 1 tahun penghasilan saya lebih apa yang kau katakan 2 miliar itu. Dulu. Itu 13 tahun, 14 tahun lalu. Itu kecil bagi saya. Sekarang 10 juta pun saya tidak bisa lihat. Ya.
Kalau kau sekarang menghina saya sudah, karena saya sekarang mau menginjil. Tapi kalau Anda bilang saya sekarang mau menginjil cari uang, lebih baik saya kembali jadi kontraktor. Iya toh? Betul nggak? Tapi itu pekerjaan yang bodoh di dalam dunia bagi orang yang sudah terpanggil. Saya mau melayani Tuhan, itu utama. Karena saya lebih baik menjadi kontraktor kerajaan Allah. Saya mau jadi konsultan kerajaan Allah. Biar jiwa banyak saya cari. Melalui channel Sulatan BM2, hampir 100 orang sudah 1 tahun. Luar biasa. Bukan karena saya, tapi karena kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saya, anak-anak Tuhan berdoa buat saya, semua anak-anak Tuhan juga yang mendukung saya, kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan, banyak pertobatan melalui channel Sulatan BM2. Saya syukur, berarti saya banyak memenangkan tender. Kami kontraktor dulu itu memenangkan tender pekerjaan proyek. Hari ini, saya mengerjakan apa? Memenangkan tender. Dalam menyelamatkan anak-anak manusia. Itu suatu proyek besar. Dan kami hamba Tuhan, sekarang kami cari jiwa, itu juga proyek. Kacau kali ini ya, kepala bom-bom ini ya. Yang ada di otaknya ini cuan-cuan-cuan aja gitu ya. Bahkan dia katakan mencari jiwa itu proyek. Ya, mencari jiwa itu kan proyek gitu kan. Ya iyalah, proyek kamu gitu. Supaya orang itu jadi domba. Dari manusia jadi domba dan bisa kamu perah. Bisa kamu ambil. Ya, bisa kamu ambil kulitnya. Bisa kamu ambil dagingnya. Ya, terus bisa kamu ambil dia punya bulu. Ya. Jadi ini kan gila. Manusia dijadikan proyek sama dia. Menjadikan orang-orang itu proyek. Jadi pendapatan bagi dia. Cuan. Ya. Bom-bom sibuk dengan yang namanya cuan. Ya benar. Yang namanya gereja, yang namanya Kristen, yang namanya mencari jemaat, itu proyek. Ya, jadi pengakuan langsung dari Pak Bom-bom ini ya, bahwa mencari jiwa itu adalah proyek. Karena memang ada uangnya. Ada keuntungan ya, karena memang yang namanya proyek itu ya ada keuntungan. Siapa yang mau nyari proyek itu untuk rugi? Ada di sini penonton yang istilahnya ikut tender ya. Dia bilang ikut tender. Kalian pergi ikut tender nyari proyek, tujuan kalian supaya rugi, ya, supaya rugi gitu. Ya kecuali kalian lagi nyuci duit ya, lagi laundry ya mungkin aja. Tapi kan pada dasarnya orang nyari proyek itu supaya untung, ada profit, ada keuntungan. Ya sama dengan Pak Bom-bom. Dulu dia kontraktor proyek, ya kontraktor proyek. Sekarang dia kontraktor mencari oten-oten, ya mencari orang-orang yang mau jadi jemaat dia. Supaya apa? Fulus, ya fulus. Ya seperti itulah si bom-bom ini. Kalau benar ya penghasilannya segitu, kalau benar penghasilan segitu, ini Pak Bom-bom nggak bisa nyimpan duit. Goblok loh saya bilang. Goblok sekali. Orang kalau penghasilannya segitu setiap bulan, itu sudah beli aset, ya, sudah ada passive income-nya. Jadi sudah ada beberapa aset yang bisa disewakan, dan itu bisa jadi pendapatan kamu. Istilahnya sudah bisa pensiun lah. Karena kita kan ngumpulin duit tujuannya apa? Adalah nanti aset-aset kita yang bisa menghidupi kita di hari tua. Ataupun nanti kita bisa santai-santai. Nggak perlu lagi capek-capek bekerja. Coba kalian pikir baik-baik. Setahun 2 miliar dia pakai berapa sih? Masa nggak bisa dia nambah 1 ruko setiap tahun? Ya? Atau nggak dia nambah rumah sewa kayak atau apa gitu, beli tanah. Ini nggak ada yang dia kumpulkan gitu. Dia bilang rumahnya cuma 1. Rumah sendiri memang dia bilang ya, saya bukan rumah sewa, rumah sendiri. Saya juga bingung apa yang mau dibanggakan. Punya 1 rumah, ya, tapi uang listrik nggak bisa bayar. Artinya Pak Bom-bom ngapain saja selama ini Pak Bom-bom? Sampai begitu sedih Anda bangkrut gitu. Ya, bisa dikatakan bangkrut loh. Dari yang sebelumnya segitu tiba-tiba jatuh kan. Bahkan nggak bisa bayar listrik. Aduh, hancur sekali ini Pak Bom-bom. Saya juga bingung gitu. Ini Anda mau curhat atau apa? Apa nilai pelajaran yang ini Anda ajarkan gitu? Apa nilai pelajarannya? Nggak ada guna, zaman dulu kamu gini, sekarang kamu hancur. Orang nggak peduli dengan masa lalu kamu. Banyak ya orang-orang sukses di zaman dulu, tiba-tiba sekarang jadi gembel. Apakah orang peduli? Enggak. Yang penting itu adalah endingnya. Ya. Yang penting itu ending gitu. Nggak ada gunanya dulu kamu bejat, nggak ada gunanya dulu kamu orang baik, tapi sekarang kamu bejat. Ya.
dulu kamu itu orang yang sangat baik gitu kan, murah hati, tapi sekarang kamu jadi orang bejat, nggak ada guna. Lebih bagus dulu bejat, sekarang jadi orang baik. Sampai meninggal nanti jadi orang baik endingnya. Jadi Pak Bom Bom nih sedih saya lihat ya. Dulu orang sukses, sekarang orang yang setengah mampus, cuman ada rumah dan ladang dia bilang. Ya, dan dia kemarin juga sudah mengakui ya, siapa yang nggak nyari duit dari YouTube? Siapa yang nggak nyari duit gitu? Saya nggak tahu gitu kan. Memang YouTube ini lumayan gitu. Tapi jujur, kalau ditanya saya pribadi ya, karena ini channel HMC, maka ini pribadi saya. Menurut saya ya boleh, tapi jangan dijadikan utama. Dan alhamdulillah YouTube bukan pendapatan utama saya. Itulah kenapa saya memilih ya nggak usah live dulu ya. Saya mau fokus pada pekerjaan saya, ya fokus kepada kerjaan saya. YouTube-nya saya buat reaksi seperti ini saja. Jadi lebih fleksibel. Kapan saya ada waktu, saya tinggal rekam, saya tinggal reaksi ya. Sambil nyetir, saya dengar Bom-Bom punya konten, Rudy Yones punya konten. Terus ada beberapa teman-teman yang WA-in juga gitu kan. Bang, coba lihat ini, menit sekian, lucu. Oh, kita lihat. Jadi ada yang bantu nyariin data. Ya. Ada yang kasih informasi, jadi kita nggak capek. Kalau nggak capek juga itu. Bayangkan, mau nonton video Bom-Bom 11 jam. Siapa yang sanggup nonton gitu? Untung ada juga ya teman-teman muslim yang nonton gitu. Jadi setiap dia lagi lucu dikasih tahu, "Bang, itu Bom-Bom gini. Bom-Bom reaksi video Abang," gitu kan. Wah, seru juga. Jadi ya Bom-Bom ini mungkin karena ini ya live terlalu panjang, jadi dia bingung gitu. Apa yang mau dia sampaikan? Terakhir blunder. Yang dia sampaikan ini blunder gitu. Hanya mempermalukan dirinya. Ini membuktikan Pak Bom-Bom itu nggak bisa menabung. Nggak bisa menabung gitu. Kalau kamu bisa simpan bagus-bagus uang itu, ya kamu deposito, kita bilang lah nggak usah banyak, 8% aja. Kamu setiap tahun ngumpulin 2 miliar, kamu pakai misalnya 1 miliar, 1 miliar kamu simpan. 10 tahun ada 10 M. Belum lagi bunga-bunganya ya. Jadi kalau kita bilang 10 miliar itu harusnya kan kalau di deposito saja. Di deposito dengan suku bunga mungkin 7 ya, atau 8% lah. Kalau kemarin tuh bisa 10, paling sekarang tinggal 8. Negosiasi ya, tambahan. Ya. Dia santai-santai 10 miliar deposito. Dia setiap tahun pula ya. Setahun itu 800 juta. Artinya setiap bulannya ada 70 juta. 70 juta dari uang deposito bunganya saja. Nggak perlu dia capek-capek nyari 1 juta dari YouTube untuk bayar listrik. Sebegitu sedihnya gitu kan. Sampai bayar listrik aja nggak cukup. Kalau dia dulu benar-benar simpan, masih ada sisa banyak dan udah nyaman kok. Harusnya bisa hidup lumayan lah, walaupun mungkin nggak kaya raya. Nggak bisa kayak boros sekali ya. Tapi harusnya ada yang tersimpan. Saya nggak tahu betapa tragis gitu, sampai listrik pun nggak bisa bayar. Ini rencana planning keuangannya yang gagal, atau dia memang nggak bisa setting kehidupan dia. Padahal dia sendiri bilang dia konsultan. Konsultan itu berjibaku dengan hitung-hitungan. Bagaimana mungkin kamu jadi konsultan, tapi kamu nggak bisa memanage hidup kamu dan keuangan kamu sendiri? Saya bingung ya. Dia konsultan properti. Dia bilang ya, kontraktor gitu kan. Bangun jalan atau bangun apa. Tapi kan hitung-hitungan semua. Masa kamu nggak bisa urusin budget hidup kamu sendiri? Aduh, Pak Bom-Bom, ketawa saya lihat ya. Masa nggak ada yang tersimpan, Pak? Gimana sih gitu kan? Saya nggak tahu apakah itu benaran atau cuman supaya itu ya channel-channel Kristen kasihan sama dia dan juga para penonton juga ibah pada Pak Bom-Bom. Tapi nggak apa-apa lah, kita dengar aja curahan hati Pak Bom-Bom ya. Ini kan curahan hati Pak Bom-Bom, ini kasihan juga gitu. Karena dia juga sudah mati-matian gitu, berusaha. Ya. Dia bilang gitu kan, 2 miliar lebih penghasilan saya setahun. Lebih dari 2 miliar. Artinya banyak itu Pak Bom-Bom. Gimana sih, kamu ini pakai kemana gitu? Ya, apakah kamu boros kali dulu? Atau dulu dia mungkin foya-foya gitu kan? Atau mungkin banyak juga simpanannya gitu. Ya mungkin, ya kan nggak boleh nikah lebih dari 1 istri. Tapi kan simpanan boleh banyak. Mana tahu dulu simpanannya ada 10 ya. Jadi terakhir dibagi-bagi ya habis juga uangnya gitu. Saya punya teman ya, sebulan itu bisa 500 juta. Tapi hidupnya pun babak belur gitu. Karena banyak utang juga kan. Di sana sini kredit, istrinya 3. Jadi istrinya 3, dan istrinya boros-boros, dan dia juga boros. Terakhir capek sekali. Saya lihat hidupnya capek sekali dan jadi kayak cepat tua gitu ya. Benar-benar
ya kerja keras gitu untuk memenuhi kebutuhannya, kerja keras. Dan ini mirip sama Bom-Bom gitu ya, benar-benar tuh kerja tuh seperti kuda. Teman saya juga gitu, kalau keluar sama kami makan, wah handphonenya nggak bisa berhenti. 5 menit ada handphone, 5 menit ada telepon. Wah sibuk terus kerja. Jadi kalau kami bilang PC ya, orang Hokkien bilang PC itu artinya kayak keter ya, keter gitu, panik gitu kan. Banyak kali yang harus diurusin. Ya, mirip sama Pak Bom-Bom lah, yang harus live sampai 11 jam setiap harinya. Saya salut gitu ya. Saya bayangin gitu. Saya mau disuruh bikin 5 jamnya mampus mungkin. Kemarin saya ngobrol sama Valen ya. Valen sampai 7 jam. Saya bilang, gimana lah kalian ya? Memang bisa, tinggal ngundang orang biarin. Dulu saya pernah gitu kan, untuk ngejar jam tayang, yang channel-channel baru, saya bikin jadi 4 jam live ya. Tapi nggak ada saya ngomong gitu. Saya masukin Luga, saya masukin Bang Heri atau Pacian Bancai, dan teman-teman yang lain, ya udah mereka di dalam berantem. Ya, mereka yang ngomong gitu. Selama 3 jam dia ngomong. Kalau Luga tuh paling senang. Kamu kasih dia ngomong 2 jam, ngomong dia sendiri. Nggak perlu kamu yang ngomong, dia yang ngomong 2 jam. Tapi kalau saya enggak lah, ampun ya, ampun gitu. Tak apa yang mau diomongin gitu. Jadi rahang pun capek. Dan seperti yang saya sudah bilang juga, temanya apa mau diomongin begitu lama? Apa yang mau dibahas gitu? Tapi ya udahlah ya. Ini Pak Bom-Bom lucu. Ya, saya rasa teman-teman juga sangat terhibur lah. Sangat terhibur dengan munculnya Bom-Bom ini. Kita bisa lihat jumlah penonton Bom-Bom turun drastis. Kasihan ini ya, Bom lagi turun drastis, sedangkan Rudi Yohanes lagi naik-naiknya nih, berkat kembali berhasil mencuri domba-domba yang sebelumnya dicuri sama Pak Bom-Bom. Nah, ini sudah kembali domba-dombanya. Salut juga saya lihat Rudi, strateginya berhasil. Ya, jadi kasihan nih Pak Bom-Bom, sekarang sedang mengalami cobaan. Tapi memang yang namanya ini ya, makin tinggi ya cobaannya makin besar. Kita harapkan semoga Bom-Bom tetap bisa melawan balik Rudi Yohanes. Hajar gitu ya. Jangan biarkan si Rudi Yohanes menari-nari di atas penderitaan Anda, di atas tagihan listrik Anda. Tapi kalau kurang uang boleh minta sama Rudi. Saya rasa Rudi ngasih ya. Kalau nanti Rudi nggak mau bayarin uang listriknya, kabari saya Pak Bom-Bom. Saya yang bayarin, nggak apa-apa. Ya, yang untuk bulan ini jangan tiap bulan Pak Bom-Bom. Ya, jangan tiap bulan. Tapi yang bulan ini kalau memang nggak bisa bayar, kabari saya yang bayarin. Tapi tanya Rudi dulu. Biasa Rudi mau. Ya, saya kasih kesempatan buat Rudi dulu. Mana tahu dengan dia bayar uang listrik Pak Bom-Bom, kalian bisa berdamai ya. Kalian bisa berdamai kembali. Tapi kalau dia nggak mau bayarin, hubungi saya, nggak apa-apa. Saya yang bayarin uang listriknya bulan ini ya. Jadi itu saja yang bisa saya kabarin. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, kita nantikan lagi kelucuan dari Pak Bom-Bom dan juga Rudi Yohanes. Dan sedikit informasi, sampai sekarang ya, sampai malam ini, janjinya si Rudi ya, dia udah bilang nanti kalau Timothy hubungi dia, ya Timothy atau Pak Bom-Bom hubungi dia akan kasih tahu kalau channel tempat debatnya adalah di HMC. Ya, si Rudi sudah iakan kalau debatnya di tempat kamu saja. Ya, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban. Artinya Timothy masih ngumpet, ya masih hilang, nggak berani menerima tantangan Rudi. Jadi itu saja yang bisa saya kabarin. Kita tunggu lagi bagaimana jenakanya Pak Bom-Bom ini, bagaimana kejang-kejangnya Pak Bom-Bom, karena memang dia ini suka kejang-kejang. Itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat. Kita lihat terus bagaimana lucunya Oten-Oten belakangan ini. Dan iya ya, memang nih umur-umur Pak Bom-Bom sekarang nih memang umur-umur lagi lucu-lucunya dia ya. Lagi lucu-lucunya. Jadi harap teman-teman maklumi ya, memang lagi lucu-lucunya. Sama kayak Saipudin ya, lagi lucu-lucunya dia. Oke, sampai jumpa semua.